Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Ana. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa dengan saya, Ana Lutfiana, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengunjungi video saya kali ini. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Mungkin hal pertama yang terlintas waktu kalian mendengar kata teks laporan hasil observasi itu semacam teks yang digunakan untuk menuliskan sesuatu yang telah diteliti. Pernah nggak sih kalian pas lagi suka sama seseorang, kalian jadi suka perhatiin doi? Atau bahkan cari tahu doi itu orangnya kayak gimana, warna kesukaannya apa, suka makan apa, ulang tahunnya kapan, akun sosial medianya apa, dan sebagainya. Atau buat kaum jomblo kayak kalian nih, yang ngefans sama idol-idol K-pop, pasti juga suka nyari tahu fakta-fakta menarik tentang mereka kan? Nontonin vlog-vlognya, atau video-video yang berkaitan dengan mereka. Nyatanya, sadar gak sadar, kalian itu lagi melakukan observasi loh. Tapi, bukan berarti melakukan observasi itu hanya dengan sekedar lihat atau sekedar tahu. Lebih dalam dari itu, observasi identik dengan melakukan suatu pengamatan. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu teks laporan hasil observasi, mari kita coba pahami pengertian laporan dan observasi terlebih dahulu. Menurut KBBI, arti kata laporan yaitu segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi, tujuan dan manfaat dari adanya teks LHO ini adalah: pertama, menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Kedua, mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada, serta mengasah kemampuan kita agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil observasi. Saya percaya kalian pasti sudah terbiasa dalam pengamatan. Pengamatan apa saja? Seperti mengamati orang-orang di sekitar kalian, mengamati lingkungan, mengamati tumbuhan, mengamati hewan, mengamati tempat-tempat yang kalian kunjungi, atau bahkan mengamati crush kalian. Enggak. Tapi, mengamati doi itu bukan contoh teks LHO ya, karena teks LHO itu mirip dengan teks deskripsi. Bedanya, kalau teks LHO itu lebih bersifat umum atau universal, sedangkan teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara khusus, unik, dan individual. Jadi, mengamati doi itu bukan termasuk contoh teks LHO ya, tetapi termasuk contoh teks deskripsi. Sampai di sini paham kan? Kenapa termasuk contoh teks deskripsi? Karena doi itu kan sebagai objek. Nah, objeknya itu khusus, individu, ya kan? Nah, kalau teks LHO itu bersifat universal, gambarannya itu lebih umum. Kayak contohnya itu wayang, sampah, museum, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan objek untuk pembuatan teks laporan hasil observasi. Nah, daripada kalian bingung-bingung, mending kita pelajari dulu apa perbedaan dari teks LHO dan teks deskripsi. Pertama, teks laporan hasil observasi itu bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis. Gunanya untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori.
Sedangkan teks deskripsi bertujuan untuk memberi gambaran kepada para pembaca atau pendengar tentang benda yang digambarkan dalam teks. Yang kedua, teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, sementara teks deskripsi dapat ditulis dengan objektif atau subjektif. Maksudnya, teks LHO itu menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya, tanpa ada opini atau pendapat si penulis. Sedangkan teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara khusus dan menggambarkan sesuai dengan sudut pandang si penulis. Yang ketiga, yaitu terletak pada struktur teksnya. Untuk struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri atas struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sedangkan struktur teks laporan deskripsi terdiri atas identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Dilihat dari strukturnya, isinya sudah jelas berbeda ya. Contohnya nih, kita akan membuat teks LHO tentang wayang. Tahu kan wayang itu apa? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, nanti di dalam teks LHO, kalian bisa menjelaskan tentang apa itu definisi wayang, jenis-jenis wayang itu apa saja, manfaat dari wayang sendiri itu apa, gitu. Sedangkan untuk teks deskripsi, kita hanya mendeskripsikan satu jenis wayang saja. Contohnya adalah wayang kulit. Nanti di teks deskripsi itu, kalian menjelaskan tentang wayang kulit itu seperti apa sih, dilakukan oleh siapa, gimana cara melakukannya, dan sebagainya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa saja perbedaan dari teks LHO dan teks deskripsi? Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri dari teks LHO. Ciri-ciri yang pertama yaitu teks LHO itu bersifat objektif, global, dan universal. Tadi kan kita sudah membahas bahwa teks LHO itu bersifat umum. Jadi, kalau kita membahas wayang, berarti membahas wayang secara umumnya itu seperti apa. Ciri yang kedua yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Maksudnya ialah kalau di sini kita membahas tentang wayang, ya kita hanya membahas tentang wayang itu saja, tidak merambat ke yang lain gitu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu teks LHO ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya ialah teks LHO itu sendiri ditulis sesuai ketentuan struktur teks LHO-nya. Harus lengkap 3 struktur utama tadi. Gak boleh kurang ataupun lebih. Intinya tuh disusun secara sistematis, urut gitu. Untuk ciri-ciri yang keempat, teks LHO ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Maksudnya ialah informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya, tidak dibumbu-bumbui dengan opini si penulis. Untuk ciri-ciri yang kelima, teks LHO dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Datanya valid. Baik, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Untuk struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, saya akan bahas di video selanjutnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.